Justru kehadiran nggak boleh mas, asisten dosen kok tanda tangan KRS nggak boleh. Nah kalau tanda tangan hitam di atas putih dokumen kampus, dokumen fakultas, dokumen skripsi memang tidak ada. Bukan lulusan UGM ya kayak benar gini. Itu. Tetapi ini bukan lulusan UGM. Memang tugas asisten dosen adalah membimbing mahasiswanya. Jauh. Terus apa kehadiran fungsinya asisten dosen? Ayo. Asisten dosen itu membantu dosen dalam perkuliahan, bantu nyiapin materi buat dosen. Aku dulu pernah asdos mas. Mas pernah asdos gak? Saya nggak pernah. Nah, tapi saya pernah di live close. Dinasti Jokowi yang penipu itu, ya. Dosen pembimbingnya saja pun dia tipu rakyat. Padahal saat itu dia jadi presiden. Masih jadi presiden, sudah menipu rakyat, dia ketahuan. Berani nggak Pak Prabowo Subianto untuk memenjarakan Jokowi? Berani nggak? Bagaimana membaca pernyataannya Pak Kasmudjo yang juga pada saat itu sudah pernah diperkenalkan juga oleh Pak Jokowi? Iya, dan memperkenalkannya salah lagi. Fakultas Kehutanan jurusan Teknologi Kayu. Teknologi kayu itu nggak pernah ada di Fakultas Kehutanan, gitu loh. Jadi salah lagi. Apa yang dibaca Mas Roy dari pernyataan yang dibaca Pak itu ya berarti waktu itu feedingnya salah. Feedingnya ke dia salah, dan kemudian kemarin mungkin dengan Pak Kasmudjo mau diajak, ayo bantuin dong cerita ini. Alhamdulillah sekali lagi, Pak Kasmudjo saya hormati betul, beliau jujur. Beliau mengatakan saya bukan dosen pembimbing skripsinya, juga bukan dosen pembimbing akademiknya, karena waktu itu beliau masih asdos. Seorang asdos, saya dulu pernah jadi asdos, asisten dosen. Ya, itu nggak boleh tanda tangan di KRS. Jadi kalau nggak boleh tanda di KRS ya berarti sama sekali nggak ngerti nih statusnya Jokowi ini apa waktu mahasiswa. Oke, Itu Mas Fred malah semakin diragukan dengan kemunculan Pak Kasmudjo bersama Pak Jokowi. Ya enggak apa-apa, tapi saya melihat justru statementnya Pak Kasmudjo itu justru menjelaskan. Menjelaskan apa? Bahwa Pak Jokowi itu benar alumni UGM, bahwa Pak Jokowi itu benar pernah menulis skripsi. Ternyata kalau benar yang dikatakan beliau itu ada Prof. Sumitro di situ. Kan tadi Mas Roy mengakuin kejujuran kita anggap itu statement itu benar, ya benar dong ada ternyata pembimbing akademiknya. Yang saya mau katakan bahwa Pak Kasmudjo ini tidak akan terlepas dari kampus UGM. Nanti keterangan ini akan disinkronkan di dalam proses hukum. Ya nanti mana yang benar kan jelas. Jadi kan semuanya itu juga ada dokumen-dokumen tertulisnya kan begitu. Jadi statementnya Pak Jokowi di tahun 2017 itu dulu jelas banget. Saya waktu itu ketemu dengan Pak Kasmudjo dulu galak banget ini. Saya bolak-balik keluar. Dan terima kasih Pak Kasmudjo, berkat bimbingan Bapak saya bisa menyelesaikan skripsi saya. Saya juga pernah menjadi mahasiswa. Adik-adik ini juga pernah, semua orang pernah menjadi mahasiswa yang pernah didampingi oleh asisten dosen. Memang dia membimbing kita, bahkan justru asisten inilah yang paling dekat dengan kita sebagai mahasiswa. Karena dia kalau dosen-dosen pembimbingnya yang aslinya itu yang senior biasanya memang kita justru jarang ketemu sama orang-orang seperti itu. Gitu loh, apalagi di UGM gitu, Mas. Kuliah-kuliah zaman dulu. Di UGM apalagi kuliah-kuliah zaman dulu yang dosen-dosen senior itu jarang kita, justru mahasiswa yang masih muda-muda inilah. Jadi di UGM apa yang diragukan dari Mas Roy? Gini loh. Itu juga bisa dibilang pembimbing. Penjelasannya diberikan dari lulusan UGM asli, ya gitu. Mas lulusan mana? UGM bukan? Iya. Bukan kan? Saya S2 UGM. S2-nya, S1-nya UGM enggak? S1 saya dari Universitas Lampung. Udah. Ya udah. Ini kan yang dipersoalkan kan sekarang S1-nya. S2 lain, pembimbingannya lain. S2 Oke. Jadi intinya apa soal Pak Kasmudjo? Intinya adalah dulu Pak Jokowi itu bicara di 2017 seolah-olah meyakinkan bahwa Pak Kasmudjo adalah dosen pembimbing skripsi. Terus kemudian narasinya mulai diubah. Coba diputar lagi, ada nggak tadi? Gitu. Ada nggak tadi Pak Jokowi dosen pembimbing saya atau dosen pembimbing akademik? Nggak mungkin dosen pembimbing akademik. Kalau dosen pembimbing akademik, Pak Kasmudjo itu asdos. Asisten dosen itu nggak berhak membimbing. Adik-adik mahasiswa tentu tahu juga kayak gini gitu loh. Ini diragukan pernyataannya. Walaupun bukan pembimbing skripsi, tapi soal pembimbing akademik ini juga diragukan. Siapa bilang masa asisten dosen tidak berhak untuk membimbing? Justru kehadiran nggak boleh mas, asisten dosen kok tanda tangan KRS nggak boleh. Nah kalau tanda tangan hitam di atas putih dokumen kampus, dokumen fakultas, dokumen skripsi memang tidak ada. Bukan lulusan UGM ya kayak gini. Tetapi ini bukan lulusan UGM. Memang tugas asisten dosen adalah membimbing mahasiswanya. Jauh. Terus apa kehadiran fungsinya asisten dosen? Ayo. Asisten dosen itu membantu dosen dalam perkuliahan, bantu nyiapin materi buat dosen. Aku dulu pernah asdos mas. Mas pernah asdos gak? Saya nggak pernah. Nah, saya pernah di live close.
Tapi Nggak saya pernah asdos dilayani ngomong oleh asdos. asisten dosen. Oke. Gitu loh. Oke, kita balikin lagi ke sini. Tadi kan Ya. disebut juga kan kalau kata Mas Freddy, pernyataannya Pak Kasmujo akan digabungkan juga dengan pernyataan Ya. pimpinan lain UGM. Kan UGM-nya sudah bilang juga, Mas Roy, kenapa masih nggak percaya? Ya UGM banyak sekali melakukan tindakan yang kurang pas. Nyatanya mantan rektor Ya, UGM, jadi yang pas ini hanya yang Profesor disampaikan Sofyan Mas Effendi, Roy. itu Jadi yang pas menyatakan ini hanya kalau ini disampaikan harus Mas dibuka Roy aja. sejelas-jelasnya. Clear. Jadi biarkan, dan UGM nyatanya digugat banyak pihak. Jadi biarkan saja gugatan itu berlangsung, dan UGM, saya alumnus UGM. Ya, S1, S2 saya UGM. Resmond juga, Dr. Resmond. Oke. Dr. Tifa juga. Jadi kami ini cinta kepada kampus, Mbak. Bukan apa-apa, cinta kepada kampus. Kami sayang alma mater saya kalau harus terlibat dalam kebohongan besar ini. Oke, nah Negara kita ini kan didirikan dengan cita-cita mulia oleh para nenek moyang kita, leluhur kita yang mengorbankan jiwanya, raganya. Supaya apa? Supaya nanti mereka pasti berpikir supaya kita tidak dijajah lagi. Supaya Indonesia ini menjadi negara terkemuka, banyak orang-orang pintar. Jokowi menjadikan Indonesia jadi negara bazir. Gitu loh. Membuat mereka itu miskin. Gitu. Cita-cita negara Indonesia supaya terkemuka. Nah, itulah cita-cita nenek moyang kita. Bukan negara jadi buzzer, miskin, ya, miskin, BLT, jadi penjilat semua negara Indonesia ini. Justru malu kita jadi negara apa? Negara pengemis, gitu loh. Pengemis dibuat Jokowi ini 500 triliun. Selama periode kedua Joko Widodo, hampir 500 triliun per tahun dikasih itu bansos itu supaya menjadi negara penjilat kita, gitu loh. Supaya gampang disogok-sogok dia memenangkan si asam sulfat Gibran itu, Fufu Fafa itu. Ya, itulah sekarang. Ya, jadilah negara penjilat kita. Padahal cita-cita nenek moyang kita yang enggak lah. Mana mau mereka mati berkorban demi dinasti Jokowi, ya, yang menghancurkan Indonesia ini dengan hutang 8.000 sekian triliun. Bulan Juni ini, bulan depan, Prabowo Subianto harus membayar bunga 803 triliun. Akibat siapa? Akibat gunung hutangnya si Jokowi itu 10 tahun. Ya. Pada saat dia nyapres itu, ya, apa dia bilang? Obligasi apa toh? Obligasi, ya. Obligasi kan utang. Silpa kita 6 triliun lebih kok. Ngapain utang? Setelah jadi presiden, malah jadi raja hutang itu orang. Ya. Kalau Fufu Fafa Samsul Fat ini jadi presiden, pasti dia mewarisi sifat bapaknya. Gitu. Mewarisi sifat bapaknya. Dia bilang A, nanti realisasi Z. Dia bilang sekarang saja 19 juta lapangan pekerjaan dia janjikan. Mana? Pernah nggak dia singgung lagi janjinya 19 juta itu? 5 juta katanya lapangan pekerjaan green jobs. Berani nggak dia menyentuh janjinya itu lagi? Gitu loh. Nggak pernah. Hei kalian ternak. Ya. Coba itu suruh si Afsan Sulpat Gibran itu untuk bagaimana merealisasikan 19 juta lapangan pekerjaan itu. Ya. Di sini hanya tempat orang-orang yang sayang sama negaranya. Ya. Tidak sayang pada dinasti Jokowi yang penipu itu, ya. Dosen pembimbingnya saja pun dia tipu rakyat. Padahal saat itu dia jadi presiden. Masih jadi presiden, sudah menipu rakyat, dia ketahuan. Berani nggak Pak Prabowo Subianto untuk memenjarakan Jokowi? Berani nggak? Gitu loh, Pak. Anda berjanji, ya sering berjanji, saya siap mati bagi rakyat Indonesia. Penjarakan itu Jokowi itu, ya. Jelas menipu rakyat dia, mengaku-ngaku Kasmujo sebagai pembimbing skripsinya. Padahal nggak ada. Sekarang mengaku Kasmujo cuma asisten dosen. Kan jelas menipu itu. Gua sebagai anak yang punya orang tua, ya, yang sudah sepuh seperti Pak Kasmujo, ya, gua kasihan sama beliau ini. Ya, terkait polemik ijazah Jokowi yang diduga palsu gitu. Gue nggak tega Pak Kasmujo ini ya terseret dengan polemik ini. Apalagi kalau dipanggil oleh pengadilan, dimintain keterangan, dimintai
kesaksian gitu ya, bolak-balik ke pengadilan. Ya. Sudah sepuh begini, kondisi fisiknya kurang mendukung gitu ya. Gue bisa bayangkan gitu ya, ketika orang tua gue yang sudah sepuh ya repot dengan urusan orang lain hanya gara-gara ijazah palsu gitu ya. Cuman yang gue sesalkan sama Pak Kasmujo ini, kenapa nggak dari dulu gitu loh Pak angkat bicara gitu. Kalau emang Bapak bukan dosen pembimbing skripsinya Jokowi saat itu. Gitu. Kenapa baru sekarang sudah ramai ya? Kenapa baru ngomong gitu loh Pak? Kenapa selama ini bukan bertahun-tahun ya? Apalagi Bapak dulu pernah dipanggil sama Pak Jokowi waktu ada acara, panggil ke panggung ya, diperkenalkan bahwa Bapak adalah dosen pembimbingnya. Oke lah, saat itu Bapak tidak mau mengklarifikasi. Tapi setelah itu kan Bapak bisa mengklarifikasi gitu. Biar Bapak tidak terbawa-bawa dengan isu ijazah palsu Jokowi ini. Gitu. Gua hanya kasihan sebagai anak gitu punya orang tua sepuh ya seperti umur Bapak gitu. Ya, gua nggak tega ngelihat Bapak direpotkan dengan urusan orang lain. Jangankan Bapak ya yang tidak siap menghadapi persidangan itu ketika dimintai keterangan oleh pengadilan. Gua aja Pak yang masih muda ya, gua belum siap ya berurusan dengan hukum gitu ya, walaupun hanya sebatas saksi. Ribet Pak, ruwet kalau berurusan dengan hukum pengadilan gitu. Padahal kita memberikan saksi itu ya memang benar-benar apa yang kita alami dan apa yang kita rasakan dan yang kita lihat gitu. Ya namanya manusia ya pasti ada khilafnya gitu ya. Jadi ya bisa menjebak kita sendiri gitu loh Pak. Dan Pak Kasmujo semoga sehat ya. Semoga Bapak tidak direpotkan dengan urusan isu ijazah Jokowi ini. Ya, semoga Bapak bisa menikmati masa tuanya ya, tidak direpotkan dengan urusan orang lain.